wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indifada Sekar Kausar dari Prodi D3 Akuntansi semester 5 Politeknik Mercusuar Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan guna menilai kondisi keuangan, kinerja operasional, dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya. Tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu untuk satu, menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode. Yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan informasi keuangan yang relevan bagi pihak eksternal atau stakeholder. Kita masuk ke laporan yang pertama, ada laporan ikhtisar. Laporan ikhtisar kinerja keuangan adalah ringkasan hasil analisis laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan informatif. Laporan ikhtisar kinerja keuangan menunjukkan gambaran umum mengenai laporan posisi keuangan, kinerja usaha, dan perkembangan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Analisis laporan laba rugi bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional perusahaan. Analisis laporan laba rugi meliputi pendapatan, beban usaha, laba usaha, dan juga laba bersih. Peningkatan pendapatan menunjukkan laba bersih yang meningkat akibat operasional perusahaan. Sebaliknya, apabila ada penurunan laba disebabkan oleh meningkatnya beban operasional atau penurunan dari penjualan. Lalu yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Analisis laporan posisi keuangan dilakukan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Analisis laporan posisi keuangan menilai satu, struktur aset, dapat aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua, struktur kewajiban, kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang terakhir, ekuitas atau modal perusahaan ataupun modal dari pemilik. Struktur keuangan yang baik menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang keempat ada laporan arus kas. Analisis laporan arus kas bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Arus kas perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas secara berkelanjutan dalam kegiatan perusahaan guna mendukung operasional dan kewajiban perusahaan. Kita ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan melalui perbandingan angka-angka keuangan. Angka-angka tersebut didapatkan dari laporan keuangan. Rasio keuangan dibagi menjadi 4, ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Rasio likuiditas yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Lalu rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sedangkan rasio aktivitas untuk menilai efektivitas penggunaan aset. Analisis perbandingan tren. Analisis perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antar periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tren keuangan perusahaan apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau mungkin stabil. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.